Assalamualaikum, Sampurasun, salam hormat, salam selamat, dan menyelamatkan. Selamat bertemu kembali. Topik ini hanya wacana saya saja, tanpa bermaksud merendahkan atau melecehkan para pihak. Bumi Parahyangan itu artinya tanah tempat manusia pertama diturunkan. Yang itu artinya sesuatu yang dikultuskan. Manusia-manusianya itu diturunkan dari suatu tempat di langit yang bernama Kahyangan. Sudah saya bahas pada konten Nabi Nuh asli dari Jawa. Dibekali dengan pengetahuan untuk kehidupan di bumi, lalu berkembang menjadi banyak dan mulai berkehidupan sosial menjadi suatu bangsa atau bani. Bangsa Nusantara itu dalam proses kehidupannya sudah mengawali dengan peradaban yang maju sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan dengan menciptakan alat-alat dengan teknologi yang sampai hari ini para ilmuwan dunia takjub dan terheran-heran dengan kecanggihan dan fungsinya yang juga sampai hari ini masih berfungsi. Karena bisa mengganggu ilmu pengetahuan, dogma dan sejarah yang ada, maka menjadi sejarah yang terlarang untuk dibuka atau forbidden archaeology. Lalu berbondong-bondong datang bangsa asing yang menjajah. Lalu sebagai penguasa membuat cerita baru yang diakui sebagai sejarah bangsa Nusantara. Sedangkan sejarah aslinya dihilangkan serta dijarah bukti-buktinya. Hal inilah yang membuat jati diri sebagai manusia Kahyangan hilang. Hilang ajaran sejati sebagai manusia Kahyangan. Hilang ajaran spiritual berhubungan dengan Sang Hyang Tunggal. Walaupun masih ada, tinggal segelintir orang yang jumlahnya hanya hitungan jari saja yang masih pegang amanat leluhur Bani Kahyangan. Nusantara ini atau sekarang negara Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, lalu ke utara ke Kepulauan Maluku, berdiri di atas dapur bumi yang selalu membara. Terletak di ring of fire atau cincin api dengan adanya ratusan gunung aktif pasif baik di daratan maupun di lautan. Nah, untuk meredam gunung meletus dengan dahsyat disertai gempa di darat maupun di lautan, leluhur Bani Kahyangan sudah menciptakan alat-alatnya dan dengan kecanggihan teknologinya yang masih berfungsi sampai hari ini. Alat ini bekerja dengan menerima dan mengeluarkan frekuensi. Sudah saya bahas pada konten sebelumnya. Alat-alat ini tersebar di berbagai tempat yang berpotensi menjadi bencana gempa dan gunung meletus dengan berbagai bentuk serta ukurannya. Disebut patok. Dan paling banyak di Pulau Jawa. Semua masih pada tempatnya dan masih berfungsi karena selalu diisi tenaga atau powernya dengan sinar matahari dan dari sambaran kilat atau petir. Tempat-tempat diletakkannya alat itu yang diprediksi kemudian hari di sekitarnya akan menjadi pemukiman, dimunculkan cerita mitologi seperti makam keramat, petilasan, atau persinggahan tokoh-tokoh. Kadang diberi tanda sesuatu yang lalu disakralkan atau dispiritualkan, bahkan dikeramatkan dengan diberi sesaji. Sering muncul fenomena aneh atau ganjil yang membuat masyarakat takut untuk mendekatinya. Nah,
Hanya sayangnya, karena keperluan pembangunan, hal ini tidak diperhatikan karena tidak lagi percaya. Seperti saat ini Pulau Jawa yang sedang dibangun jaringan tol Trans Jawa. Banyak kejadian aneh pada saat mulai pembebasan, pembukaan lahan atau land clearing, saat pembangunan, dan pada saat setelah jadi jalan yang bahkan sampai merenggut korban nyawa. Kita bahas pertama ruas tol yang melintasi tempat leluhur meletakkan suatu alat tersebut atau disebut patok, atau kita sebut saja pusaka, yang akhirnya terkenal sebagai jalur maut dan angker atau jalur tengkorak, serta selalu muncul fenomena aneh dan sampai merenggut korban nyawa dengan kecelakaan yang sering terjadi. Kita mulai. Ruas tol Cikampek Purwakarta Padalarang atau Cipularang atau sekarang tol Purbalenyi. Ruas ini melintasi Gunung Raharjo atau Gunung Hejo. Gunung ini sebenarnya sebuah bukit yang terletak di sebelah kiri arah tol Bandung menuju Jakarta. Posisinya berada di Kecamatan Darangdan dan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Disitulah patok atau pusaka dipasang sebagai peredam dari gempa yang diakibatkan oleh letusan gunung-gunung purba yang melahirkan Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu. Awalnya adalah letusan Gunung Jayagiri Purba dengan dahsyat, lalu muncul Gunung Sunda. Gunung Sunda juga meletus, kemudian muncul Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu yang pernah meletus dahsyat dan sampai sekarang masih aktif. Dari Gunung Burangrang terlihat jelas Situ Lembang, Gunung Jayagiri, Gunung Pasir Limas, Gunung Lemongan, Gunung Tunggul, Gunung Cikuray, Gunung Malabar, dan Gunung Patuha, Gunung Salak, Gunung Gede Pangrango, dan seterusnya. Masih banyak lagi. Dan gunung-gunung di Provinsi Banten. Bayangkanlah akibatnya apabila beberapa gunung itu meletus bersamaan. Dengan dasar itulah maka dipasang patok-patok atau pusaka peredam gempa di sekeliling Gunung Burangrang sebagai porosnya patok, dan Gunung Tangkuban Perahu sebagai pusat gempa di 8 penjuru arah mata angin, yang jarak patok dengan Gunung Tangkuban Perahu bisa ratusan kilometer, yang mencakup wilayah kota administrasi Purwakarta dan Bandung, termasuk di Gunung Hejo sebagai patok terluar di sebelah baratnya. Sampailah pada pembangunan jalan tol di Gunung Hejo. Pada saat pemetaan sudah mulai terjadi keanehan, yaitu alat pengukur tinggi rendahnya permukaan tanah serta sudut tegak vertikal dan sudut datar horizontal atau teodolit, biasa disebut kaki 3, yang selalu berubah-ubah hasilnya. Hal ini membingungkan para pekerja, padahal hasil pengukuran itu sebagai dasar pembangunan pondasi. Lalu diputuskan untuk mengukur manual dengan tali ukur meteran. Setelah selesai, maka mulai alat-alat berat bekerja untuk membersihkan lahan. Padahal para pekerja sudah menghormati kearifan budaya lokal sebelum memulai dengan mengadakan ritual selamatan bersama masyarakat. Keanehan kedua yaitu pada alat-alat berat yang sering mesinnya mati mendadak, padahal tidak terjadi kerusakan dan relatif baru usia kendaraannya. Begitu juga dengan alat bor tanah untuk pasang tiang panjang yang selalu terganggu.
Karena kondisi seperti itu yang tidak memungkinkan lagi bekerja, maka pihak kontraktor akhirnya membelokkan jalur pembangunannya. Tidak jadi menembus Gunung Hejo, tetapi dibuat melingkar. Akhirnya selesai pembangunan jalannya. Tetapi apakah permasalahannya selesai? Patok di Gunung Hejo itu masih berfungsi sampai hari ini dengan frekuensinya meredam dan mengendalikan frekuensi dari dalam tanah akibat gempa. Selalu terisi tenaganya oleh sinar matahari dan sambaran petir, seperti mengecas baterai. Pada saat terisi penuh, maka tenaga yang berupa frekuensi ini akan dibuang atau dilepas ke permukaan tanah di sekitarnya. Biasanya akan dilepas pada siang hari. Nah, pelepasan frekuensi inilah yang menyebabkan radiasi frekuensi yang mengakibatkan fenomena aneh, seperti muncul kabut tipis padahal panas terik matahari, muncul gambar siluet atau bayang-bayang hitam, muncul aroma yang tidak jelas, muncul suara-suara halus sayup-sayup dengan nada tinggi serta suara biola atau seperti suara biola atau rebab. Pada fungsi otak manusia akan mengalami kenyamanan yang tinggi hingga membuat mata mengantuk. Hal ini juga mempengaruhi sistem kelistrikan hingga performa mesin kendaraan terganggu, seperti mesin tiba-tiba mati, setir tidak bisa dikendalikan, rem tidak berfungsi, gas tidak bisa dikurangi, seringnya menambah kecepatan sendiri. Kadang saat berkendara sambil setel radio, tiba-tiba ada suara orang yang tidak jelas dari frekuensi lain masuk. Radiasi frekuensi ini seperti lingkaran dengan diameter seratusan kilometer yang berpusat di Gunung Hejo. Kurang dari seperempatnya dibuat jalan tol. Makin mendekati titik pusatnya, makin kuat terganggunya. Nah, itulah gangguan frekuensi radiasi pada ruas tol Cipularang, terutama mulai pada kilometer 69 sampai kilometer 96, berakhir atau melemah di kilometer 99 dari Bandung arah Jakarta. Di sepanjang spot ini seperti memasuki area bertekanan udara rendah, seperti hampa udaranya. Inilah penyebab kecelakaan yang sering terjadi. Bukan karena mistik, goib, atau klinik. Apalagi ditambah kecanggihan teknologi mobil yang semakin canggih dengan sistem kendali berpusat pada ECU atau Engine Control Unit yang menggunakan frekuensi bukan lagi kabel sebagai penghubungnya atau aliran perintahnya. Kecelakaan sering terjadinya pada waktu pagi sampai sore pada saat patok melepas kelebihan energi. Bagaimana solusinya agar tidak terjadi kecelakaan karena radiasi? Nah, tolong jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk Nafkah Batin channel ini. Bagaimana solusinya? 1. Pemerintah atau kontraktor harus berkoordinasi dengan para pemegang amanat bangsa yang memonitor patok-patok atau pusaka-pusaka tersebut. Karena tidak bisa diselesaikan hanya dengan ritual selamatan secara adat atau agama. Hal ini mengingat agar tidak terjadi lagi kecelakaan-kecelakaan, serta mengingat pembangunan tol Trans Jawa yang mulai masuk daerah Garut
Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran sampai Cilacap yang merupakan daerah yang banyak patok, dan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang melintasi patok-patok. 2. Pengendara disarankan pada kecepatan maksimal 60 km per jam saja pada kilometer tersebut. Yang ketiga, tim kami siap bekerja sama dengan pemerintah atau kontraktor atau pihak yang berkepentingan. Demikian pemirsa, mohon maaf lahir batin, percaya atau tidak, semoga menambah pengetahuan dan hikmahnya. Sampai bertemu kembali. Salam selamat dan menyelamatkan. Sampurasun.